Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Wakil dari Presiden Soekarno adalah Muhammad Hatta. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Soekarno sendiri yang menamainya. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Kedua orang tuanya bertemu saat sang ayah menjadi guru di sekolah dasar Pribumi Singaraja, Bali. Pada awalnya ia memiliki nama Kusuwono, namun karena sering sakit-sakitan, akhirnya sang ayah mengganti namanya menjadi Soekarno saat usianya menginjak 11 tahun. Soekarno saat usianya menginjak 11 tahun, Soekarno hanya sebentar tinggal bersama orang tuanya karena selanjutnya ia tinggal bersama sang kakek, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno kecil bersekolah pertama kali di Tulungagung meski akhirnya pindah di Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan ke sana. Awalnya sang ayah memasukkan Soekarno ke FT Inland School, meski akhirnya kembali pindah ke European Large School agar mudah melanjutkan ke Huger Burger School di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno sukses melanjutkan sekolahnya ke Huger Burger School di tahun 1915. Di sana ia bertemu tokoh-tokoh organisasi Serikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, diantaranya Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Di Surabaya juga Soekarno sempat menumpang di rumah pimpinan organisasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Telvini Manuel Wimbili. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayrton. Jiwa nasionalisme Soekarno pun lahir pada tahun 1916. Dalam usia belasan tahun, ia ikut terlibat dalam organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk organisasi Budi Utomo. Kemudian nama organisasi tersebut diubah menjadi Jongjava yang artinya pemuda Jawa pada tahun 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis untuk harian Utomo Hindia milik Jokro Minoto. Setelah lulus dari Huger Burger School tahun 1921 dalam usianya yang ke-20, Soekarno bersama teman satu sekolahnya, Joko Asmo, melanjutkan pendidikan ke Tescise Hoge School Bandung yang saat ini namanya sudah berubah menjadi ITB, mengambil jurusan teknik sipil. Selama di Bandung, Soekarno menetap di rumah Haji Sanusi yang merupakan sahabat karibnya Jokro Minoto. Melalui Haji Sanusi ini pula Soekarno mengenal Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dewes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional IDSC Partis. Selain menjadi aktivis di organisasi, Soekarno juga dikenal sebagai arsitek. Perkenalkan, nama saya Michelle Rabuan Lanjama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Telvin. Pada tahun 1926, ia mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari yang banyak mengerjakan proyek rancangan bangunan. Pada tahun 1926, Soekarno kembali mendirikan organisasi dengan nama Algemene Studi Klub di Bandung. Organisasi ini merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Karena aktivitasnya di Partai Nasional Indonesia (PPI), Soekarno pun ditangkap oleh pemerintah Belanda dan ditahan di penjara Bencui, Bandung pada tahun 1929. Lalu setahun kemudian ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Kota Kembang, Bandung. Perkenalkan, nama saya Ingrid Jessica Amma. Saya akan memberikan informasi lanjutan tentang Insinyur Soekarno. Pada tahun 1931, pria yang kerap disapa Bung Karno ini pun dibebaskan oleh Belanda. Ia kemudian bergabung dengan Partai Indonesia yang masih pecahan dari PNI. Namun lagi-lagi Soekarno ditangkap oleh pihak Belanda dan diasingkan ke Flores. Lalu pada tahun 1938 hingga 1942 ia diasingkan ke Bengkulu. Meski lama diasingkan dan mulai terlupakan, namun semangat Soekarno tidak pernah padam.
Semua tersirat dalam setiap surat-suratnya kepada guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Soekarno baru benar-benar bebas dari pengasingan Belanda setelah memasuki masa penjajahan Jepang, tepatnya tahun 1942. Pada awalnya Jepang tidak menyadari pentingnya tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Sampai akhirnya mereka sadar para tokoh tersebut diperalat oleh Jepang agar mencuri simpati penduduk Indonesia. Alhasil, para tokoh pun mau bekerja sama dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan salah satunya ialah Soekarno. Soekarno telah mempersiapkan rancangan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga naskah proklamasi pada bulan Agustus 1945. Soekarno mendapat undangan dari Marsikal Trausi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Marsikal Trausi mengatakan kalau sudah waktunya Indonesia merdeka. Setelah kembali dari Vietnam, pada tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda PETA membawa Soekarno, Hatta, dan para tokoh penting lainnya ke Rengas Dengklok dan membujuk mereka segera menggerakkan proklamasi karena sedang terjadi kevakuman kekuasaan akibat Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Tokoh pemuda yang membujuk mereka diantaranya Sukarni, Wikana, Singgi, serta Khairul Saleh. Pada awalnya menolak desakan tersebut, namun akhirnya mereka pun menyanggupinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Hinapari, kelas 10 MIPA 4. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi diikrarkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sehari kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pengangkatan mereka berdua pun dikukuhkan oleh KNIP tanggal 29 Agustus 1945. Saat itu usia Soekarno 44 tahun. Ia menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Kemerdekaan yang diraih tidak bisa langsung dinikmati oleh Soekarno dan rakyat Indonesia karena masih banyak pihak sekutu yang belum bisa mengakui. Mereka juga masih berusaha untuk menjajah lagi tanah Indonesia. Agresi yang dilakukan Belanda sudah dilaporkan ke PBB. Meski demikian, Belanda tetap saja melakukan penyerangan hingga masalah ini diikut sertakan dalam rapat Dewan Keamanan PBB dan akhirnya dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya konflik bersenjata harus segera dihentikan. Pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kedua, pemerintah Indonesia dan Belanda pun menyepakati resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB tersebut. Setelah pengakuan kedaulatan, meski pemerintah Belanda menyebutnya sebagai penyerahan kedaulatan, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat lagi sebagai Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat atau RIS. Karena tuntutan rakyat ingin Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat pun berubah menjadi Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Nama saya Marco Van Junior dari 10 MIPA 4. 30 November 1957, Soekarno datang ke perguruan Cikini dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15. Perguruannya juga termasuk tempat bersekolah putra-putrinya. Namun tiba-tiba saja granat meledak di tengah pesta tersebut. Sebanyak 9 orang tewas, 100 orang terluka termasuk pengawal presiden. Sedangkan Soekarno dan anak-anaknya selamat. Beberapa teror terus menghantui Presiden Soekarno hingga akhirnya teror tersebut pun terjadi pada tahun 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Para jenderal TNI AD dibunuh dan mayatnya dibuang ke lubang buaya oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meski hingga kini kebenaran di balik kejadian tersebut menjadi kontroversi, pemberontakan itu menciptakan krisis politik di Indonesia hingga para pemuda
dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia dalam demonstrasi besar-besaran. Mereka menyatakan tuntutan rakyat atau Tritura yang salah satu isinya bubarkan PKI. Soekarno menolak untuk bubarkan PKI, dan karena inilah politik Soekarno pun meredup. 5 bulan pun berlalu, Soekarno akhirnya menerbitkan surat 11 Maret atau lebih dikenal dengan istilah Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno. Isinya meminta Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga keamanan pemerintahan. Surat tersebut digunakan oleh Soekarno saat itu menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapan baru, yaitu TAP nomor 9 1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 16 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Super Semar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Gadri. Saya akan memberikan informasi lanjutan tentang Bung Karno. Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya pada peristiwa G30S PKI. Pidato ini ditolak oleh MPRS. Hingga akhirnya pada 20 Februari 1967, Soekarno mendatangi surat pernyataan menyerahkan kekuasaan di Istana Merdeka. Insinyur Soekarno memiliki penyakit yang terus memburuk. Soekarno pun wafat pada 21 Juni 1970 saat berusia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazahnya disemayamkan di Wisma Yaso dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Soekarno adalah sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui oleh bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia semua. Sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa, belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Perkenalkan, nama saya Gamar Al-Jufri. Ada 5 bentuk dari perjuangan yang dapat kita simpulkan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 1. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 2. Mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. 3. Melawan kolonialisme dan imperialisme. 4. Merumuskan naskah proklamasi. 5. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sikap yang dapat diteladani dari perjuangan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno antara lain: 1. Pantang mundur dan enggak mengenal menyerah. 2. Mengutamakan musyawarah dan mufakat. 3. Berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. 4. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 5. Memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan.